warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'd. Para shaimin, syaimat rahimakumullah. Mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Hari ini kita melanjutkan ngaji kitab Nasha'ihul Ibad. Setelah kita menuntaskan bab 3, izinkan mari kita memulai di bab 4. Babur Roba'in, bab yang keempat. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa bima bi ulumiyya fi darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi sab'atun wa thalathuna ma'idah thamanatun ahbar wal baqi athar. Bab keempat ini terdiri dari 37 nasihat, 8 hadis, dan sisanya ada asar-asar, makalah-makalah, dan nilai-nilai yang asasi. Wal maqalatul ula, dan maqalah yang pertama, ruwi'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu. Maqalah yang pertama, hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Abu Dzar al-Ghifari, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama asli beliau adalah Jundab bin Junadah. Wasmuhu Jundabu ibnu Junadah. Nama asli Abu Dzar al-Ghifari. Ini nama yang beken. Orang Indonesia banyak yang memakai ini. Anak-anak muda Abu Dzar atau al-Ghifari. Bagus. Beliau mengatakan begini, ya Abu Dzar, jadid safinata fa innal bahra amikun. Wahai Abu Dzar, perbaharuilah perahumu, karena laut itu dalam. Ya, padahal perahu itu penting. Kalau di dalam ilmu thariqah, as-syari'atu safinah. Thariqah itu safinah, syariat itu safinah, perahu. Wa thariqatu kal-bahr. Sedangkan thariqah itu adalah al-bahr, lautan. Karena itu Rasulullah berpesan kepada Abu Dzar, perahumu itu perbaiki terus, karena laut itu dalam. Artinya syariatmu kuatkan, biar kamu bisa mengarungi keindahan, keagungan, kebesaran, keesaan Allah Subhanahu wa taala di tengah lautan maghfirahnya wa rahmahnya yang begitu luas. Kira-kira itu pengertian. Au ahsanin niyati fi kulli ma'tita wa tadad. Maksudnya perbaiki niatmu setiap sesuatu yang engkau lakukan, yang akan engkau lakukan, ta'ti wa tadad, dan engkau yang akan tinggalkan. Liyahsulu lakal ajru wan najatu minan adabi ta'ala, untuk menghasilkan pahala untukmu dan menyelamatkanmu dari siksa dari Allah SWT. Artinya niat bersyariat, niat berthariqah itu harus kuat. Dua-duanya harus kuat untuk mengarungi dalam rangka ma'rifatullah dan menuju hakikat Allah. Wa katabal Imam Umar Faruq ilal Abi Musa al-Asri radhiyallahu anhu, seperti halnya surat Imam Al-Faruq nulis kepada Imam Abu Musa al-Asri, semoga Allah meridhoi keduanya. Beliau mengatakan, man khalastun niyatuhu kafahullahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa saja yang niatnya ikhlas, maka Allah mencukupkan akan satu ada dirinya, kebutuhan dirinya di antara manusia-manusia yang lain. Karena itu Bapak sekalian, kadang-kala kita itu kan dapat rezeki yang kita tidak sangka. Tahu-tahu ada yang ngajak kebaikan, tahu-tahu naik pangkat, tahu-tahu ada yang mengajak sebuah komunitas yang semua bermanfaat beribadah.
cocok, asal itu ikhlas. Wa Sayyiduna Salim bin Abdullah bin Umar Al-Khattab, dan dicatat oleh Ibnu Salim, ya, bin Abdullah bin Umar Al-Khattab. Ini adiknya Salim, putranya dari Abdullah, putra dari Umar bin Khattab. Ila Umar ibnu Abdul Aziz, kepada Umar bin Abdul Aziz. Ini yang sangat khalifah yang sangat sederhana, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai. Beliau mengatakan begini, Iklam ya Umar, anna aunallahi li abdi bi qadri niyatihi. Mari kita renungkan. Ketahuilah wahai Umar, bahwasanya pertolongan Allah itu seukuran niatnya. Kalau niat kita tidak ikhlas, maka balasannya juga biasa-biasa. Tapi kalau kita ikhlas, Allah akan full meaning, ya, penuh arti, full meaning, penuh arti, maka Allah juga membalasnya sepenuhnya. Faman kholasat niyatu tamma aunullahi lahu. Siapa yang sempurnanya niatnya, maka sempurna pula pertolongan Allah kepada seseorang itu. Wa man naqasat niyatu naqasa anhu aunullah. Maka siapa yang kurang niatnya, maka pertolongan Allah pun juga kurang akan diberikan. Semua biqadri dzalik, semua itu sesuai dengan ukuran niatnya. Niat apa saja Bapak Ibu sekalian, mau sholat, mau ibadah, zikir, ngaji dan sebagainya, niatnya. Mau mencari ilmu, niatnya sangat menentukan kesuksesan kita. Mau membantu, ikhlas, maka Allah akan menambah dan membalas beratus-ratus lipat kali, bahkan beribu kali, dan sebagainya dan sebagainya. Semua biqadri dzalik, semua itu sesuai dengan kadarnya atas niatnya itu. Rasulullah selanjutnya berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wa khudh zada kamilan fa innas safara ba'idan. Wahai Abu Dzar, ambillah perbekalan yang sempurna, fa innas safara ba'idan, karena perjalanan ini jauh. Bapak Ibu sekalian, kita akan sedang berjalan menuju akhirat. Sedangkan akhirat abadi, perjalanan itu jauh. Perjalanan jauh mau ke akhirat, kita tidak punya bekal. Amalnya biasa-biasa. Jangan-jangan sehari-hari nambah dosa. Amalnya berkurang. Padahal kita sedang akan perjalanan jauh. Fi ghayatin ta'ab, dalam arti yang sangat melelahkan. Bapak Ibu sekalian, alam barzakh melelahkan, munkar nakir menakutkan, menuju mahsyar melelahkan, nanti dihisab mahsyar melelahkan, Shiratal Mustaqim melelahkan. Lah, itu semua butuh bekal. Bekal kita tiada lain adalah amanu wa amilus sholih, iman dan amal soleh. Pasti di dalam amal soleh itu zikrullah fi kulli waqtin sa'atin wa halin. Ya, ihsan, berbuat baik sesama manusia. Nah, begitu kok kita tidak punya bekal. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, wa khaffifil himla fa innal aqabah ka'udun. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah mengatakan kepada Abu Dzar, ringankan beban karena lereng bukit itu sulit diatasi. Nah, orang kalau naik bukit terlalu berat bebannya, kira-kira cepat enggak? Orang kalau beban dunianya terlalu berat, mau menuju Allah, muhasabah, muraqabah, muqarrabah ilallah,
Sulit atau sulit? Sulit. Karena itu kita jangan terlalu dibebani urusan-urusan keduniaan itu. Ya, belum mengatakan seperti itu. Ya, karena apa? Inna tulu al aqobah al jabal sokbun, karena mendaki lereng gunung itu menyulitkan. Ya, kalau datar masih biasa, tapi kalau naik gunung bebannya berat, ya sulit menuju Allah, sulit tajalli kepada Allah, itu sulit. Karena dia sibuk dengan urusan dunia, bukan sibuk untuk berbuat baik. Ya, takhalli tajalli. Orang yang terlalu berat urusan dunia sulit untuk takhalli, apalagi tajalli. Fa in umurul akhirah sabihatun bil bahril amik, sesungguhnya perkara akhirat serupa dengan laut yang dalam. Ya, lama, dalam, kita harus lalui, kita harus menyelam. Ya. Wabis safar ba'id babil aqobah su'bah, dengan perjalanan yang jauh, dengan jalan yang bukit dan bukit nan sulit. Likasratil ahwali, karena banyak kejadian-kejadian yang menakutkan. Tadi saya sebutkan sakaratul maut takut, alam kemati takut, alam barzah takut, munkar nakir takut, ya, menuju mahsyar takut, hisab takut, bagaimana menerima amal takut, siratal mustaqim takut. Nah, ini semua harus kita punya bekal. Karena perjalanan ini harus kita lalui, pasti kita lalui. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, pesan dari Rasulullah kepada Abu Dzar, wa akhlisil amal fa inna nakita basirun. Ikhlaskanlah amal karena sesungguhnya fa inna nati, karena sesungguhnya penilai itu basirun, maha melihat. Yang menilai kita Allah, yang mencatat raqib atid, nggak akan keliru. Karena Allah, innallaha sami'um basir, Allah maha mendengar dan maha melihat. Ail mu'tabiral mumayyiza bainal hasani wal qabih wa Allahu ta'ala, yaitu zat yang memiliki perhitungan dan memilah-milih antara kebaikan dan keburukan, yaitu Allah. Wa muraqibil jamil ahwal, yakni mengawasi dan mengamati semua kejadian di antara kita. Karena itu kita, Bapak Ibu sekalian yang sudah suluk, yang sudah thariqah, kita mengalami proses muraqabah af'al, muraqabah sifat, wal muraqabah ma'iyah, semua dalam pengawasan Allah. Nah, karena itu hal ini juga seperti hadis yang disampaikan Rasulullah li Mu'ad kepada Sayyidina Mu'ad radhiyallahu anhu, akhlisil amal yahzika minhul qalil, ikhlaskanlah amal maka akan membekas padamu dari amal ikhlasmu al-qalil, meskipun sedikit. Amal buahnya kalau tidak ikhlas, ya udah seperti buih di lautan, tidak berbekas. Tapi kalau ikhlas, insya Allah itu hasilnya akan luar biasa. Fardu al-nasi, ya ini maaf, bakola syair, seperti syair begini. Fardu ala nasi ayyatubu lakinna tarqad dunubi aujabun, kewajiban atas manusia untuk bertaubat, akan tetapi meninggalkan dosa itu lebih wajib. Ini. Jadi kita bertaubat harus, tapi yang lebih harus meninggalkan dosa. Jangan tomat habis tobat kumat. Nah, gitu ya. Sekarang. Yang kedua, wasabru fin naibati sa'bun lakinna fautat thawabi as'abun. Bersabar dalam tertimpa musibah itu sulit, akan tetapi lebih sulit kehilangan pahala itu lebih sulit. Ya.
sabar ya harus, tapi jangan sampai amal kita hilang. Yang ketiga, waddahru fi sarfi ajibu lakinna ghuflatan nasi ajabu. Zaman dalam pergulatannya itu menakjubkan, dan tetapi yang menakjubkan, yang lebih menakjubkan adalah kelalaian manusia. Ya, karena apa? Zaman terus berubah, manusia lalai dengan urusan akhirat dan lebih asik dengan urusan dunia. Padahal zaman itu akan terus bergerak, usia kita terus akan berkurang, tapi kita lalai. Yang keempat, wa kullu ma qad yaji qaribun lakinil mauta min dakal aqrabun. Setiap sesuatu yang sekali datang itu dekat, akan tetapi yang paling dekat lakinil maut, tetapi mautlah yang paling aqrab, yang paling dekat. Yang lain pasti datang, tapi kalau mati pasti datang, dan yang pasti datang cepat itu adalah kematian. Ini seperti hanya ucapan penyair yang lainnya ya. Beliau mengatakan ad-dahuru fi sarfi ajibun. Zaman dalam pergulatannya itu menakjubkan. Maksudnya adalah az-zaman fi taghayyurihi bil umuril haditha ajibun. Sesungguhnya zaman dalam perubahan dengan segala perkara yang terjadi itu menakjubkan. Ya, itu yang kita harus diingatkan. Nah, salah satu dari hal yang perlu kita perhatikan dari dari Rasulullah SAW pada Mu'ad itu adalah begini, tentang ikhlas ya, tentang persiapan kita dalam menuju akhirat dengan ikhlas beramal. An Anasin kharaja yauman wa huwa akhitu biyadi Abi Dzarin faqala. Dari Sayyidina Anas, suatu saat Nabi Rasulullah SAW memegang tangan Sayyidina Abu Dzar, lalu beliau bersabda, ya Abu Dzar, alim ta'ambaina aidina aqobatan ka'udan layat aduha illa mukhifun. Wahai Abu Dzar, tahukah engkau bahwa di hadapan kita ada lereng bukit yang menyulitkan? Layas aduha illa mukhafifun, tidak akan bisa orang naik kepada bukit dan lereng itu kecuali orang yang bisa meringankan diri. Ya. Seorang laki berkata di antara itu, ya Rasulullah, aminal mukhafifina ana aminal muskalin. Rasulullah, apakah orang seperti saya ini bisa meringankan atau orang yang bisa memberatkan diri dalam bermanjak itu, aqobah itu? Imam Ghazali ya, kitabnya Imam Ghazali ada 6 aqobah, 6 tingkatan. Nabi bertanya begini, indaka ta'am yaumun, apakah engkau mempunyai makan hari ini? Dia menjawab, na'am, ya saya punya untuk makan hari ini. Rasulullah bersabda lagi, wa ta'amadu ghadan, untuk besok punya makan? Ya Rasulullah, saya punya makanan besok. Nah, faqala Rasulullah SAW, maka terakhir Rasulullah mengatakan, wa ta'amu badawatin, apakah lusa kamu masih bisa makan? Sang sahabat mengatakan, qala la, tidak Rasulullah, aku tidak punya makan. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah menjawab, laukana indaka ta'amun talasatin ayamin kuntu minal masqalin. Sesungguhnya engkau mempunyai makanan untuk 3 hari, maka engkau termasuk orang yang memberatkan diri. Rasulullah untuk hari lusa belum tentu yakin bisa makan. Kalau kita, ya Allah, satu sisi bersyukur, tapi sisi lain malu pada Rasulullah. Kita punya nimbun makanan, tabungan untuk bisa makan 1 tahun, ibadahnya biasa-biasa saja sih. Ini sahabat-sahabat Rasulullah hari ketiga belum tentu bisa makan, tenang sih. Jadi orang yang bisa meringankan dekat dengan Allah adalah orang yang tidak tergantung dengan urusan makanan. Kira-kira itu kesimpulan dari
hadis Rasulullah kepada Sayyidina Mu'ad tadi, kepada Abu Dzar melalui diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Dan makalah kedua, ini tadi masuk makalah pertama, makalah kedua. Al-maqalah tasni an ba'dil hukama, beliau mengatakan arba'atun hasanatin, ya. Ada 4 dari macam perilaku yang baik, minal fisolin hasanatin wa huwa mayatabil madkhufi ajili wa thabi fil ajali, yaitu hal-hal yang terkait dengan pujian di masa sekarang dan memperoleh pahala yang akan datang. Jadi ada 4, beliau mengatakan min ahlil hukama, ada 4 kebaikan. Apa itu? Walakinna arba'un minha ahsan, akan tetapi ada 4 macam yang lebih baik dari 4 perilaku itu. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Yang pertama yang harus dimiliki oleh kita adalah al-haya, ya, malu. Wa ya'ibadun nafsi min sa'in khadran anil laumi fihi, yaitu menahan nafsu dari sesuatu yang karena kita takut berlebih-lebihan. Karena itu kita hati-hati dari unsur yang tercela yang ada di dalam apa yang kita lakukan. Fil laumi fihi, jadi kita takut tercela. Apa yang harus dilakukan haya itu minarijalu hasanin walakinnahu minal mar'i ahsanin. Laki-laki itu adalah baik, akan tetapi sifat malu dari seorang perempuan itu lebih baik. Jadi perempuan itu harus lebih banyak malunya daripada lakinya, walaupun dua-duanya harus sama-sama punya malu. Yang kedua, adil wal adlu. Wal adlu min kulli ahadin hasanun walakinnahu minal umara'i ahsanun. Sikap adil artinya pertengahan antara yang melampaui batas dan berlebihan, ya, ayutawasutu bainal ifroti wa tafriti. Jadi jangan berlebihan, kita harus adil. Adil itu min kulli hadin hasanun walakinna minal amroi ahsanun. Adilnya seorang laki-laki itu baik, tetapi adil dari seorang penguasa yang memegang wilayah kekuasaan itu lebih baik. Ya, ayudawil wilayah. Jadi tugas seorang pemerintah, katakan presiden, menteri, kepala negara, kok adil, itu memang lebih baik daripada orang biasa berbuat adil. Karena memang godaannya banyak, tapi masih bisa adil. Nah, itu bagus sekali. Yang ketiga, at-taubat. Ya. At-taubat ini begini. At-taubatu minas syai' hasanatun walakinnaha min sabbin ahsanun. At-taubat artinya rujuk ilallah bihalli uqdatil asrar anil qalbi tsummal qila bi kulli haqqillah ta'ala, artinya kembali pada Allah, mengurai kesulitan, kesalahan kita, dosa-dosa di dalam hati, kemudian menundukkan setiap hak Allah. Itulah adalah orang yang taubat. Tetapi taubatnya minas syai' hasanatan, taubatnya orang yang tua itu baik. Walakinna minas sabi ahsanun, tapi taubatnya orang yang masih muda itu jauh lebih baik. Jadi orang yang bertorekoh masih muda itu jauh lebih baik bertorekohnya seperti yang sudah kepala 5, kepala 6, kepala 7. Dia masih jauh-jauh hari sudah mempersiapkan dirinya agar tidak terjerumus dalam kesalahan. Tapi orang yang sepuh, ya umur 60, 70 tobat, ikut suluk, itu juga baik. Tapi lebih baik kalau yang masih muda, gitu pengertiannya. Terakhir, waljud, dermawan.
Jadi dermawan itu apa? Ayu ifadatu ma yambahi la iwadin, yaitu memberi nafkah sesuatu yang layak bukan karena ada ganti ruginya. La iwadin, aku tak sedekah ya, saya tak dermawan, tapi nanti saya pilih saya ya. Berarti ada udang di balik batu, ada kacang di balik rempeyek, kira-kira kan gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi ada maksud orang berbuat baik, dermawan. Nah, kedermawanan minal aghniya hasanun, dermawannya orang yang kaya itu baik. Walakinnahu minal fuqara ahsanun, akan tetapi dermawannya orang yang tidak mampu, orang fakir itu jauh lebih baik. Jadi orang yang bersedekah itu fisarroi wal gharoi, ya. Jadi dalam keadaan kita punya dan kita tidak punya, tetap bersedekah. Itu wayungfiku, nah, ya, infak di jalan Allah fisarroi wal gharoi, dalam keadaan lebih dan keadaan tidak lebih, maka kita adalah itu lebih baik. Bapak Ibu sekalian, demikian yang kita bahas hari ini. Maka ini menjadi bagian dari cara kita untuk menjadi orang yang baik. Itu ada apabila melakukan 4. Yang pertama adalah al-haya wal adl, dan orang yang jud wa taubat. Ini adalah ciri dari orang yang baik. Sedangkan Bapak Ibu sekalian, yang kami tadi disebutkan oleh Rasulullah kepada Abu Dzar, saya ringkas sedikit. Kita harus punya perahu yang baik syariatnya, karena kita akan melaut. Kita harus punya syariat dan punya thariqah yang kuat. Yang kedua, kita harus punya bekal. Waktu zali zada kamilan fa inna safarul ba'id. Kita harus punya bekal yang banyak, karena perjalanan kita akan sangat panjang jauh. Yang ketiga, wa khaffifil himla, kita harus meringankan beban, karena kita akan terus menanjak kepada Allah. Fa innal aqabah ka'udun, karena kita harus lereng gunung harus menuju Allah puncak. Yang keempat, wa ikhlasul amal fa inna natidi basyirun, kita harus mengikhlaskan semua amal, karena Allah mengetahui apa yang selalu kita lakukan. Karena itu kita harus melakukan muraqabah af'al, muraqabah sifat, dan muraqabah ma'iyah. Terima kasih. Alhamdulillah. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Semoga Allah meridhoi kita semua. Akhirul kalam, semoga Allah menabarkan rahmat, maghfirah wa idkum minan nar kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.